saudara, semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dikeluhkan nelayan, pagar laut misterius di perairan Tangerang dibongkar. Penyidik Kejaksaan Negeri menetapkan mantan Ketua Koperasi Pandeglang jadi tersangka korupsi kredit modal kerja. Terpeleset saat cuci motor, warga Cilegon tewas tenggelam di danau bekas galian. Setelah ramai menjadi sorotan, pagar bambu yang membentang di pantai laut utara Kabupaten Tangerang sepanjang 30,16 km mulai dibongkar. Pembongkaran dilakukan TNI Angkatan Laut dan Nelayan. Pembongkaran pagar bambu ini arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ratusan personil TNI AL bersama nelayan membongkar pagar bambu menggunakan tali yang dikaitkan ke kapal kemudian ditarik. Dalam pembongkaran ini, TNI AL mengerahkan 600 personil gabungan TNI AL bersama masyarakat. Pembongkaran akan dilakukan secara bertahap. Rencananya pembongkaran pagar laut akan selesai dalam waktu 15 hari. Kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Sebelumnya pagar laut yang membentang di perairan utara dengan panjang 30,16 km telah disegel oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Nasib naas dialami Bribtu Fadel Ramos, anggota Polsek Ciputat Timur. Dirinya bersama seorang mitra kepolisian Dion Saputra menjadi korban penyiraman air keras oleh pelaku tawuran di Jalan Cabe 1, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Peristiwa bermula tim opsenal Polsek Ciputat Timur mendapat informasi adanya tawuran antar 2 kelompok remaja. Sesampainya di lokasi, polisi melihat puluhan remaja berboncengan sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Karena dianggap meresahkan, polisi langsung menghalau dan membubarkan rombongan remaja tersebut. Namun di luar dugaan, para pelaku tawuran ini justru berbalik dan melawan petugas. Kedua korban yang saat itu menggunakan sepeda motor menjadi sasaran para pelaku tawuran yang menyiramkan air keras dan mengenai mata keduanya. Itu kayaknya pas tawuran bocah-bocah tanggung, Bang. Jadi seolah-olah itu kayaknya udah janjian di situ. Mungkin kedua kelompok janjian di situ. Nah, mungkin pecahnya juga di situ juga. Itu pada bawa senjata tajam atau gimana? Pada bawa. Akibat peristiwa tersebut, Bribtu Fadel Ramos harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, sementara mitra polisi dirujuk ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Saudara FR mengalami luka pada bagian mata akibat terkena siraman sejenis cairan. Kemudian juga mengalami luka pada bagian tangan kanan. Kemudian saudara DS juga mengalami luka pada bagian mata akibat terkena siraman sejenis cairan. Tim khusus pun telah dibentuk dan hingga kini masih terus mengejar para tersangka. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Beginilah banjir yang merendam pemukiman di Kecamatan Bunjul dan Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang yang tercatat mengalami ketinggian banjir 1,5 meter. Banjir sejak Minggu dini hari akibat intensitas hujan yang tinggi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pandeglang, tercatat 11 kecamatan terendam banjir, yakni Kecamatan Sumur, Munjul, Cikesik, Sobang,
Picung, Sukaresmi, Patia, Cibaliung, Cibitung, Padimbang, dan Kecamatan Pagelaran. Prioritas Bu ya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pandeglang, Riza Kurniawan, mengungkapkan banjir tersebut ribuan kepala keluarga terdampak. Dan yang terparah tercatat di Kecamatan Sobang yang mengakibatkan 3.000 kepala keluarga terdampak. Akibat curah hujan yang terjadi ya sejak kemarin dan tadi pagi itu ada 11 yang masuk ke kami itu laporan ada 11 kecamatan, 35 desa ya, Kabupaten Pandeglang. Nah untuk khususnya untuk kecamatan Sobang ini yang agak terdampaknya yang ini gitu kan ya. Di Sobang saja ini sekitar 3.000 ya, 3.000 kepala keluarga yang terdampak. Untuk ketinggian air sendiri Pak, kira-kira? Ketinggian bervariasi ya tadi pagi itu sampai 1,5 meter. Ia menyebut bahwa dari informasi BMKG, cuaca ekstrim akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan dan dihimbau kepada warga untuk tetap waspada. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.